Assalamualaikum Sobat UFC dimanapun berada. Terima kasih dukungannya untuk channel ini ya, channel Sobat UFC. Luar biasa, langsung banyak yang subscribe. Terus sharing nih kalau gue ada channel yang membahas terkait dengan UFC. Jadi Sobat UFC juga bisa membantu ya perkembangan dari channel ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, yang ingin gue bahas kali ini adalah ya di setiap hari Selasa UFC ini kan merilis ranking terbaru dari fighter-fighternya di berbagai kelas, di berbagai divisi, termasuk juga pound for pound. Pound for pound tidak ada perubahan. Islam Makhachev double champions ini yang dari pekan lalu sudah menduduki peringkat pertama. Tapi dari UFC Qatar ini ada yang berubah, terutama untuk kelas lightweight dan juga welterweight yang ingin gue bahas. Dan ini lebih ke siapa yang akan menantang Islam Makhachev ya. Dari ranking terbaru, Jack Della Maddalena ini menduduki peringkat pertama. Dan Ian Machado-Garry yang mengalahkan Belal Muhammad ini lompat cukup jauh nih. Naik 4 peringkat, saat ini dia menduduki peringkat kedua. Lalu di bawahnya ada Safkat, ada Mikael Morales, Belal Muhammad, Carlos Prates di peringkat ke-6, Sean Brady peringkat 7, dan Kamaru Usman di peringkat ke-8. Di peringkat ke-9 ada Leon Edwards. Nah, siapa nih yang cocok untuk menjadi penantang Islam Makhachev? Gua katakan sebelum UFC Qatar bahwa ini akan menjadi semacam kayak penyisihan ya, untuk petarung-petarung mendapatkan title shot menghadapi juara di divisi welter serta lightweight. Untuk welter, menurut gua ya sudah gua katakan bahwa memang yang paling cocok nampaknya Ian Machado-Garry, dan gua berpikir ya memang Ian Machado-Garry. Ada beberapa pendapat yang mengatakan kenapa tidak Shavkat. Shavkat, petarung asal Kazakhstan ini dinilai akan memiliki atau dia juga memiliki kemampuan wrestling ataupun grappling yang sama baiknya, atau bahkan ya bisa menandingi Islam Makhachev. Tapi fakta bahwa Shavkat Rakhmonov ini sudah cukup lama absen ya. Dia mengalami cedera. Bahkan dikabarkan dari salah satu wawancara, Shavkat ini mengalami cedera bahkan sebelum ketika dia menghadapi Ian Machado-Garry. Dan menurut gua petarung untuk bisa mendapatkan kesempatan title shot, ya dia tidak aktif untuk jangka waktu yang panjang. Walaupun rekor dari Shavkat ini luar biasa, dia juga belum terkalahkan dari 19 pertarungan ya, termasuk yang terakhir menang menghadapi Ian Machado-Garry. Tapi gue pikir Shavkat harus bertanding paling tidak sekali lagi sebelum dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menantang juara. Artinya gue coret Shavkat dari nama untuk menantang Islam Makhachev. Sebenarnya dari daftar terbaru UFC ini, daftar ranking ya, ada 2 petarung yang gue pikir justru lebih memiliki peluang untuk menantang Shavkat. Ian Machado-Garry salah satunya ya, menurut gue ya luar biasa dia, sudah dengan pertarungan-pertarungan yang dia lalui. Terakhir tentu saja menghadapi Belal Muhammad, sebelumnya menghadapi Carlos Prates yang juga sedang hype ya pada saat itu. Dia hentikan dengan kemenangan angka telak mutlak. Lalu dia juga berani dengan short notice ataupun juga dengan waktu yang pendek untuk menghadapi Shavkat Rakhmonov, walaupun akhirnya dia kalah. Dia menang menghadapi Neil Magny, Geoff Neal, dan juga Michael Venom Page, membuktikan bahwa ya dia bisa bersaing dengan, menurut gua ya, petarung-petarung elit. Dan ya make sense kalau dia diberikan kesempatan untuk menantang sang juara. Mungkin satu-satunya hal yang juga harus diperhatikan oleh UFC dan mungkin akan diperhatikan, yaitu adalah ya dia masih muda nih, 28 tahun. Artinya apa? Kalau dia menang menghadapi Islam Makhachev, dia bisa mendominasi mungkin kesempatan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tapi sebaliknya ketika dia kalah, ya gue berpikir jalan yang akan dia tempuh pun juga mungkin akan ibarat jalan memutar ya. Mungkin putarannya juga akan jauh. Dia harus melalui banyak pertandingan atau pertarungan dulu untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi juara lagi. Itu juga tergantung
bagaimana keadaan pertarungan itu sendiri. Misalnya kalau pertarungannya ketat ya tentu saja ini akan memungkinkan untuk bisa rematch atau dalam waktu singkat dan lain-lain. Tapi gue menilai Ian Machado-Gary seperti yang gue katakan juga sebelumnya ini memiliki dan memang lebih make sense gitu ya untuk supaya dia diberikan kesempatan selanjutnya untuk menantang Islam Makhachev. Nama lainnya yaitu adalah Kamaru Usman. Kamaruddin Usman ini ya sempat dikatakan sebagai salah satu yang terbaik di kelas welter, mantan juara. Manajernya juga sama ya, Ali Abdelaziz, manajer Islam Makhachev juga sama. Ya sempat mengalami rekor buruk, 3 kekalahan beruntun. Dia kehilangan gelar menghadapi Leon Edwards di KO head kick, lalu kalah angka ya menghadapi Leon Edwards di rematchnya, dan yang terbaru ketika dia menghadapi Khamzat Chimaev di kelas middleweight, di mana dia kalah angka mutlak juga. Dari 3 kekalahan ternyata dia bisa bangkit mengalahkan petarung muda Joaquin Buckley. Dan pada saat itu dia sangat emosional setelah kemenangan karena tidak mudah setelah 3 kali kekalahan tentu saja. Kamaru Usman ya 38 tahun. Menurut gua mungkin judul yang akan diberikan yaitu adalah Islam Makhachev untuk menantang welterweight terbaik yang saat ini ada di divisi, di peringkat 10 besar. Make sense menurut gua ya sebagai salah satu alasan misalnya. Tapi dari sisi kemungkinan ya menurut gua Kamaru Usman ini sudah menurun, sudah menuju selesai. Menurut gua ini akan menjadi pertarungan yang mungkin agak sedikit tidak berimbang untuk Islam Makhachev yang ya berusia 34 tahun dan saat ini sedang berada pada situasi prime-nya dia di kelas welter, sehingga gue perkirakan kalaupun ini terjadi bisa jadi ini seperti kayak mungkin perpisahan bagi seorang Kamaru Usman, karena ini benar-benar akan seperti kayak di persimpangan jalan. Kalau dia menang, masa depannya dia akan terus berlanjut di UFC karena dia akan sebagai statusnya balik lagi menjadi juara ya. Ini merupakan akan menjadi sebuah drama yang fantastis begitu, mengingatkan gue mungkin sama sebuah film Cinderella Story atau bukan. Ya, yang bermain Russell Crowe pada saat itu. Gue lupa, mungkin sobat UFC yang tahu bisa drop di kolom komen. Tapi kalau dia kalah ya menurut gue akan selesai Kamaru Usman ya. Jadi ada 2 kemungkinan dengan yang gue lebih harapkan menghadapi Ian Machado-Gary. Dan kalau beralih ke kelas lightweight, Arman Tsarukyan mengokohkan posisinya sebagai peringkat 1 di kelas lightweight setelah menang menghadapi Dan Hooker. Ya menurut gue sudah tidak ada lagi alasan bagi UFC untuk tidak memberikan title shot kepada Arman Tsarukyan. Dengan 5 kemenangan beruntun, kemenangan meyakinkan menghadapi Dan Hooker. Dan kalau melihat di nama-nama yang ada di kelas lightweight saat ini ya, Charles Oliveira sudah pernah dikalahkan oleh Ilia Topuria, Max Holloway juga demikian, Justin Gaethje. Gue pikir ini tidak gue pikir ini tidak menarik katakanlah untuk ditarungkan dengan Ilia Topuria, Dan Hooker, Mateusz Gamrot, Benoit Saint-Denis. Tidak ada nama yang menarik menurut gue di 10 besar. Ada 2 nama sebenarnya yang sering dibahas ya, yaitu adalah Paddy Pimblett yang saat ini peringkat ke-5, 9 kemenangan beruntun, dan Arman Tsarukyan. Tapi kalau melihat bagaimana Paddy Pimblett ini menang menghadapi lawan-lawannya, maksudnya siapa-siapa saja yang dihadapi ya, Michael Chandler, Bobby King Green, Tony Ferguson, ya nama-nama yang sudah veteran menurut gue di UFC, sehingga dia memang sudah seharusnya menang. Menurut gue seperti itu ya Paddy Pimblett. Jadi bukan sesuatu yang dalam tanda kutip kayak luar biasa banget. Seperti kayak ketika Arman Tsarukyan misalnya menang secara sangat-sangat meyakinkan menghadapi Dan Hooker. Walaupun memang ada semacam kayak cerita di belakang layar yang saat ini sedang panas ya antara Paddy Pimblett dan juga Ilia Topuria. Mereka saling ejek, mereka saling serang di sosial media dan lain-lain. Tapi gue pikir Paddy Pimblett dengan kemampuan grapplingnya misalnya, lalu juga kemampuan boxingnya, gue pikir masih belum pada level Ilia Topuria, mungkin sekitar setengah level di bawahnya, sehingga kalaupun pertarungan ini terjadi akan sangat timpang. Mungkin dari awal seperti itu. Tentu saja ketika pertarungan berlanjut dimulai begitu ya, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi dari awal gue nilai memang Ilia Topuria nih lebih unggul lah dibanding Paddy Pimblett. Berbeda dengan Arman Tsarukyan. Melihat dari apa yang dia lakukan misalnya ketika menghadapi Dan Hooker, di mana dia bisa menunjukkan kalau skill grapplingnya fantastis.
lalu kemampuan boxingnya juga luar biasa, dan ini menurut gue akan lebih menarik. Dan ya melihat saat ini dari peringkat gitu ya, jelas dia nomor 1, lalu lawan-lawan yang pernah dihadapi oleh Arman Tsarukyan sebelum Dan Hooker ya, ada Charles Oliveira, dia menang menghadapi Charles Oliveira, menang KO menghadapi Benil Darius, lalu menang menghadapi Joaquim Silva, Damir Ismagulov, kalah menghadapi Mateusz Gamrot tapi di situ ada kontroversi. Jadi gue pikir saat ini yang lebih make sense, dan ya menurut gue yang paling make sense bahkan ya, itu adalah Ilia Topuria untuk menghadapi Arman Tsarukyan. Apakah akan terjadi tahun ini? Ya kayaknya nggak mungkin ya, karena sudah menuju akhir. Tapi apakah akan ya menurut gue ini sesuatu yang menarik yang bisa UFC lakukan paling tidak di awal tahun depan ya, melihat Ilia Topuria sudah cukup lama ini tidak bertanding ya kan, semenjak dia menang menghadapi Charles Oliveira, dan juga Arman Tsarukyan, dan juga bagaimana keadaan dua pertarungan tersebut di mana mereka berdua ini tidak begitu banyak cedera ataupun ya terima pukulan dan lain-lain, tidak ada situasi fisik yang meragukan, sehingga kenapa tidak dilakukan di awal tahun depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana sobat UFC? Ada pendapat lain? Drop di kolom komen. Terima kasih banyak dukungannya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.